Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Markus, bab 16 ayat 15 sampai 20. Saudara-saudariku, hari ini adalah hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus adalah suatu misteri iman yang tak dapat ditangkap dengan mata. Kenaikan berarti bahwa Yesus itu terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Yesus yang disalibkan tetapi yang hidup kembali sekarang menjadi Raja bersama Bapa. Kepadanya diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Kekuasaan Yesus itu dibuktikan dalam perutusan para murid. Dia turut bekerja dan meneguhkan pewartaan firman dengan tanda-tanda mujizat. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, perintah Yesus kepada para murid untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia adalah bukti dari kekuasaan Rajawi Kristus. Kita mengakui kenaikan Yesus ke surga hanya kalau kita menerima perintah ini dengan penuh iman dan melaksanakannya. Perayaan kenaikan Tuhan dengan demikian berarti pula perayaan penerimaan tanggung jawab untuk menjadi pewarta Injil. Kita diselamatkan karena percaya dan ada banyak bukti di dalam hidup kita bahwa kita memang telah diselamatkan oleh Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kekuasaan Rajawi Yesus dalam Injil ini diperlihatkan dengan menunjukkan tanda-tanda mujizat yang menyertai para pewarta dan tanda-tanda yang menyertai orang beriman. Tanda-tanda itu adalah suatu panggilan dan tugas untuk dilaksanakan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengusir setan-setan demi nama Kristus. Artinya, untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat dalam masyarakat kita. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita dipanggil untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi kita. Artinya, menjadi orang yang terbuka, yang dapat berdialog dengan semua orang, apapun suku, bangsa, dan agamanya. Dan sebagai makna murid Kristus, kita dipanggil untuk meletakkan tangan atas orang sakit agar mereka disembuhkan. Artinya, kita diminta untuk prihatin, meringankan penderitaan orang lain. Itulah tanda-tanda kita orang yang percaya. Hanya dengan cara itu, kita memberikan kesaksian tentang Kristus Raja kita yang duduk di sisi kanan Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebelum putramu Yesus Kristus naik ke surga, Dia mengutus para muridnya untuk pergi mewartakan Injil ke segala makhluk. Berilah kepada kami keberanian dan berkat yang kami butuhkan dalam mewartakan Injil Putramu, agar kami dapat melaksanakan tugas pewartaan kami dengan baik. Semoga berkat pewartaan kami, semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Putramu, dan mengalami keselamatan di dalam Dia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.